Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Ujung Kandang Channel. Pada konten kisah alumni kesempatan saat ini, saya ketemu narasumber salah satu dari alumni Universitas Hasanuddin Makassar. Silakan narasumber barangkali bisa memperkenalkan diri. Oke, halo teman-teman semua. Nama saya Aulisani Anissa. Biasa dipanggil Auli, tapi teman dekat saya panggil saya Nisa. Saya merupakan alumni Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin, masuk tahun 2015, lulus tahun 2019, dan sekarang bekerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan industri perunggasan. Oke, Kak Auli. Jadi Kak Auli ini angkatan 2015 ya? Betul. 2015. Seperti biasa, yang selalu pertanyaan dasar saya tanyakan ke setiap alumni peternakan. Yang pertama adalah, apa yang mendasari Kak Auli masuk di jurusan peternakan? Oke, mungkin ceritanya sedikit penuh dengan sesuatu yang mungkin sering dialami oleh mahasiswa-mahasiswa lainnya. Kalau misalnya mau ditanya apa yang membawa saya untuk memilih jurusan ini, sebenarnya saya tidak memilih jurusan ini. Faktanya, waktu pendaftaran SBMPTN itu, jurusan ini yang sarankan itu adalah ibu saya sendiri. Kenapa? Karena dia berpesan, coba kamu pilih salah satu fakultas atau prodi di Unhas yang daya tampungnya besar, tapi passing grade-nya masih rendah gitu. Sebenarnya saya lebih punya ketertarikan ke bidang soshum. Jadi yang pilihan pertama itu hubungan internasional, pilihan kedua sastra Inggris, dan pilihan ketiga inilah peternakan. Awalnya ekspektasi saya ya paling saya lulus kalau bukan HI paling psikologi, sastra Inggris. Mungkin waktu itu masih labil-labilnya lah sebagai remaja, jadi kayak belum bisa menerima kekecewaan gitu. Sebenarnya waktu SBMPTN itu, beberapa hari sebelum SBMPTN kan teman-temanku kayak nyaranin, bilang, kok kamu nggak bimbel gitu. Aku jawab, karena aku yakin dengan perjuanganku ini, walaupun tidak dengan bimbingan belajar, aku bisa mendapatkan apa yang aku mau gitu. Dan aku tuh tipe orang yang kalau sudah suka dengan sesuatu, saya akan perjuangkan. Dan selama ini dari SD sampai SMA, saya itu belum pernah mengalami kekecewaan. Selamanya kalau saya sudah memperjuangkan sesuatu, pasti hasilnya tidak mengecewakan. Nah, makanya pada saat itu saya terlalu berekspektasi tinggi. Saya selalu berharap bahwa pasti lulusnya di HI atau sastra Inggris. Tapi pada kenyataannya malah lulus di Fakultas Peternakan. Oke, Iya. Jadi nyesel nih ceritanya masuk di peternakan. Jujur, awal-awalnya memang lumayan menyesal. Bahkan pada tahun kedua, saya kembali mengambil tes SBMPTN gitu. Untuk jurusan yang sama, yaitu HI, sastra Inggris, tapi yang ketiganya itu saya ambil hukum. Karena memang passion saya itu ada di soshum. Nah, kebetulan alhamdulillah waktu itu saya lulus di Fakultas Hukum, dan saya sudah yang kayak girang banget gitu, gembira banget bisa lulus di fakultas yang I'm passionate about. Jadi ayah saya kayak mendukung saya juga, tapi yang jadi permasalahan adalah ibu saya sendiri yang tidak merestui saya untuk mengambil jurusan ini. Kenapa? Karena jurusan hukum itu sudah kayak menurut ibuku sudah sangat lumrah, dan ibu saya lebih memilih saya untuk berada di saintek gitu.
Jadi dulu sempat konflik sih waktu lulus hukum itu, saya sempat konflik sama ibu selama seminggu. Berarti ceritanya nih lantaran masuk peternakan lantaran takut durhaka gitu sama ibu. Iya, awalnya sih. Iya. Tapi kemudian seiring berjalan waktu, selama saya berproses di peternakan, akhirnya saya mendapatkan sesuatu yang unik gitu, sesuatu yang menarik. Karena setelah saya menerima, saya mencoba berdamai dengan diri sendiri. Ya udah deh, mungkin ini sudah takdir Allah, saya berada di peternakan. Ya saya mencoba untuk mencintai apa yang saya kerjakan sebagai mahasiswa peternakan. Jadi kayak titik baliknya itu ada pada saat semester 4. Di situ kita punya program namanya ilmu peternakan dan ilmu ternak potong, dan di situ ada praktikum pemeliharaannya kan. Jadi pas praktikum pemeliharaan ini kita dituntut untuk bangun pagi buta jam 6 ke kandang, terus beri pakan ke ternak. Sebelum beri pakan kita harus motong-motong dulu tanamannya di lahan, kemudian beri pakan, konsentrat, kemudian mandiin ternak itu. Dan ternak itu bukan ternak kecil, tapi ternak besar, yaitu sapi potong. Setelah itu kemudian lanjut kuliah di kelas. Dan dari sini saya melihat bahwa saya sadar bahwa tidak selamanya apa yang kita ekspektasikan atau kita inginkan itu tidak selamanya apa yang kita cintai itu juga yang terbaik untuk kita. Bisa jadi sesuatu yang kita benci itu sebenarnya yang terbaik buat kita. Jadi tidak selamanya sesuatu yang kita benci itu jadi yang terburuk gitu. Karena yang saya alami sendiri, ya hal itu menjadikan saya lebih dewasa dalam menerima keadaan, dalam menerima kegagalan dan kekecewaan, dalam bersabar gitu. Ya. Oke, menarik sekali. Dari awalnya tersesat di jurusan peternakan, kemudian lantaran takutnya dikutuk jadi batu sama ibunya, kemudian menikmati apa yang terjadi di masa perkuliahan selama di jurusan peternakan. Selanjutnya, ada kisah menarik apa selama kuliah di peternakan yang membuat Auli, kan banyak sih sebenarnya, bukan hanya Auli saja, tapi teman-teman di luar sana yang mungkin sekarang masih menjalani dunia perkuliahan, ada yang merasa saya kok tersesat ya di sini, saya kok salah jurusan kayaknya di sini. Boleh dikasih mungkin dibagikan ceritanya Auli, apa yang membuat Auli kemudian menjadi tertarik di jurusan peternakan pada saat itu, kemudian ada kisah-kisah menarik apa selama di perkuliahan? Boleh dibagikan, silakan. Jadi kalau mau ditanya apa yang membuat saya turning point dari kayak tidak terima berada di peternakan menjadi senang berada di peternakan, ya yang itu tadi, pada saat proses pemeliharaan itu. Jadi kan bukan cuma sapi yang dipelihara, tapi juga kayak kambing, ayam. Dan dari situ saya belajar bahwa belajar bersabar itu indah gitu. Belajar mencintai apa yang sebelumnya tidak kita cintai itu sesuatu yang wow. Mungkin pesan saya untuk teman-teman, belajarlah untuk keluar dari zona nyaman. Go out of your comfort zone, karena itu nanti yang bakal memunculkan potensi-potensi kita. Karena kita nggak pernah tahu kan, kalau misalnya kita terus berada di zona nyaman, kita nggak pernah tahu bahwa sebenarnya kita punya potensi seperti ini gitu. Dan itu yang saya dapatkan di peternakan. Selama di peternakan, saya terus berproses, kemudian masuk ke suatu organisasi yang namanya Forum Studi Ilmiah. Itu berupa kayak forum penalaran gitulah. Dan alhamdulillah pada tahun kedua saya berkesempatan bersama teman saya mengikuti lomba di Universitas Brawijaya Malang. Kalau nggak salah nama lombanya dulu itu
IASC. Jadi IASC itu merupakan lomba karya tulis dari bidang peternakan, dan pada saat itu saya bersama 2 orang teman saya alhamdulillah lolos seleksi dari berbagai fakultas peternakan yang ada di Indonesia, lolos seleksi ke semifinal gitu. Jadi kita diundang ke Malang, dan itu pertama kali saya naik pesawat terbang, dan dari situ saya kayak terus terpacu untuk ikut lomba, untuk ikut kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu berhubungan dengan bidang peternakan ini sendiri. Selain itu saya juga sering setelah menjadi senior sering dijadikan mentor untuk adik-adik yang ingin belajar karya tulis. Dan alhamdulillah adik-adik yang saya bimbing ini ketika ada lomba di Fakultas Peternakan, yaitu lomba LKTI tingkat fakultas, alhamdulillah mereka juara 1. Kemudian kembali lagi ada angkatan selanjutnya, mereka mendapat juara 1 lagi, dan seterusnya. Dari situ saya melihat bahwa oh, saya ternyata punya potensi untuk berkembang di bidang ini. Memang dari dulu saya suka bidang pendidikan, dan mungkin itu terinspirasi dari ayah dan ibu yang seorang guru. Jadinya saya kayak lebih bersemangat gitu kalau misalnya kayak mau ngajar ini ngajar itu, ya kira itu. Oke, menarik sekali ceritanya Kak Auli ya. Kalau boleh tahu pada saat ikut lomba LKTI di Malang saat itu, topik karya tulis Kak Auli itu apa ya? Topiknya itu lebih ke nutrisi. Judulnya kalau nggak salah ingat itu pemanfaatan siram biwati untuk peningkatan bobot ayam broiler. Apa itu siram biwati? Nah, siram biwati itu sebenarnya singkatan dari beberapa bahan pakan yang digunakan untuk membuat pakan ternak yang bisa meningkatkan bobot ayam broiler ini. Jadi bahan-bahannya itu terdiri dari daun sirih, kemudian saya lupa itu apa ya. Intinya daun sirih, kemudian temulawak, bawang putih, dan daun sambiloto. Ya. Oke, jadi itu tadi kisah Kak Auli tentang perjalanannya di jurusan peternakan Unhas. Kemudian ada nggak cerita lucu mungkin, cerita unik mungkin selama kuliah? Pasti kan kuliah itu banyak dinamikanya ya. Iya. Jadi mungkin ada kisah bersama teman-teman kuliah yang lucu yang sampai sekarang tidak bisa dilupakan gitu selama masa perkuliahan. Oke. Kalau mau ditanya tentang kisah unik atau kisah lucu yang paling berkesan, yang pertama itu pada saat kita praktikum pemeliharaan di kandang. Seperti misalnya waktu memandikan ternaknya ternak sapi kan, ternaknya kayak nggak nyaman, terus kayak nendang kita gitu. Itu sesuatu yang sulit sekali dilakukan. Selain itu cerita-cerita unik lainnya ya yang saya temukan pada saat di praktik lapang, misalnya ke daerah-daerah. Waktu itu kayak saya kurang bisa bersosialisasi dengan para peternak di sana. Saya kurang mengerti apa yang dia katakan, jadi kayak miskomunikasi gitu dengan peternak. Oke. Jadi banyak sekali ya, setiap orang punya kisah, pasti setiap orang punya cerita. Itulah salah satu tujuan dari Ujung Kandang Channel membuat konten tentang kisah-kisah alumni, karena alumni peternakan ini banyak sekali, beragam sekali, dengan latar belakang berbeda, kemudian dengan profesi yang berbeda-beda. Jadi pasti ketika kita mau gali lebih jauh, kita mau ungkap lebih dalam, akan banyak hal yang kita temukan di sana. Selanjutnya
barangkali Kak Oli bisa memberikan motivasi barangkali atau penyemangat barangkali buat teman-teman di luar sana yang masih mengucilkan jurusan peternakan, yang masih mencibir jurusan peternakan, yang masih meremehkan orang-orang yang ada di kandang. Padahal jurusan peternakan ini adalah pejuang-pejuang gizi, pahlawan-pahlawan gizi yang bertugas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Silakan barangkali bisa diberikan motivasi. Oke, buat teman-teman di luar sana, yang khususnya dulu untuk mahasiswa peternakan sendiri dan lulusan peternakan, jangan pernah berkecil hati bahwa kalian itu hanya lulusan peternakan yang tempat mainnya itu cuma di kandang. Why? Karena sebenarnya kita itu seperti yang kakak tadi bilang, bahwa kita adalah pejuang gizi, khususnya protein untuk pemenuhan kebutuhan nutrisi di Indonesia. Dan itu sudah dijadikan RPJM untuk RPJM atau target dari pemerintah Indonesia sendiri untuk swasembada pangan. Jadi kalau misalnya kita berada di Fakultas Peternakan dengan niat untuk melengkapi atau memenuhi kebutuhan gizi di Indonesia atau kebutuhan gizi nasional, berarti tekad kita itu sudah bagus. Karena seperti yang kita ketahui sendiri bahwa selama ini pemerintah selalu getol untuk melakukan berbagai macam cara supaya kita bisa swasembada pangan. Tapi akhir-akhir ini kan kita masih terus impor dari negara lain. Jadi ya buat kalian mahasiswa atau lulusan peternakan, tetap semangat untuk memperjuangkan kebutuhan khususnya kebutuhan gizi di Indonesia, dan bukan cuma di Indonesia sebenarnya. Kalau misalnya kita sudah berkontribusi sekecil apapun kontribusi kita itu di negara kita sendiri, sebenarnya kita juga sudah mengambil sudah punya andil untuk rencana atau Sustainable Development Goals-nya PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. Jadi kan seperti yang kita ketahui, SDGs ini punya satu target atau satu goal yang mengarah ke bidang kita, yaitu bidang peternakan. Poinnya itu poin kedua yang berbunyi zero hunger, artinya tidak ada kelaparan, jadi tidak ada kelaparan di dunia. Gitu. Kalau kita misalnya sudah berkontribusi di negara kita sendiri, artinya kita juga sudah mendukung program dari PBB ini. Jadi jangan berkecil hati sama sekali. Oke, barangkali ini mendekati akhir. Saran-saran buat sivitas akademika yang ada di kampus terkait dengan mungkin perbaikan akademik, kemudian dan yang lain-lain yang perlu dibekali untuk alumni-alumni peternakan supaya bisa bersaing di luaran sana setelah selesai, karena pasti banyak teman-teman yang butuh saran mengenai ini, karena supaya lulusan-lulusan peternakan ini bisa berdaya saing di luar, kemudian tidak minder, tidak malu, dan bisa sukses dengan bidang-bidang apapun. Oke, sebenarnya saya mau mengakui dulu bahwa walaupun saya lulusan peternakan, tapi bidang saya di kantor ini, di perusahaan ini, ya walaupun perusahaannya bergerak dalam industri perunggasan, saya berada di divisi human resource, sumber daya manusia. Jadi sebelumnya saya ingin mengatakan bahwa tidak selamanya kita harus menjadi atau kita harus terjun ke bidang peternakan, karena semuanya jadi bisa kita lakukan kalau kita belajar dari prosesnya itu. Jadi nggak harus bidangnya nggak harus peternakan, bisa jadi bidang lain, tapi kita belajar dari bidang peternakan itu sendiri. Jadi untuk saran-saran mungkin yang bisa saya berikan untuk semua sivitas akademika di seluruh Indonesia ya. Ya.
Yang pertama, saya rasa yang paling penting itu adalah bagaimana supaya kayak fasilitas-fasilitas di setiap fakultas peternakan itu dilengkapi, begitu, supaya menunjang proses belajar mahasiswa. Kemudian saran yang kedua yaitu bagaimana supaya fakultas ini bisa merangkul mahasiswa untuk terus berkembang, bukan hanya dari bidang akademik tapi juga non akademik, begitu. Jadi fakultas harus memberi peluang atau memberi ruang untuk mahasiswa bisa berkembang, gitu. Kemudian selain itu saya rasa kampus juga harus getol untuk menjalin kerjasama dengan berbagai universitas lain yang ada di luar negeri, karena kita tahu di luar negeri itu mereka sudah sangat berkembang dari segi sektor peternakan. Misalnya saja kayak di Belanda, Wageningen University, kemudian di Jepang juga ada begitu banyak universitas yang berkembang di segi peternakannya, dan dengan begitu mereka mahasiswa ini bisa berpeluang untuk kayak semacam pertukaran gitu dengan mahasiswa lainnya yang di luar negeri, bisa saling sharing pengetahuan gitu. Dan juga selain itu fakultas harus memberi berbagai macam kayak semacam peluang-peluang yang bisa mahasiswa ikuti, kayak semacam program konferensi dalam bidang peternakan, sehingga mahasiswa peternakan ini semakin terpacu untuk belajar dan terus belajar lagi, supaya Indonesia ke depannya dari sektor peternakan bisa semakin berkembang. Oke, closing statement. Jadi dengar-dengar Kak Oli ini kan pintar bahasa Inggris gitu. Boleh dong dikasih motivasi atau kalimat akhir yang bisa menginspirasi buat teman-teman insan peternakan yang ada di luar sana, buat sobat-sobat ternak yang ada di luar sana, agar terus memperjuangkan dunia peternakan, terus bersemangat untuk memenuhi kebutuhan gizi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat Indonesia secara khusus, dan masyarakat dunia tentu saja, supaya kita tetap bisa menjadi orang yang berguna, tetap menjadi lulusan-lulusan yang bermanfaat, dan menjadi alumni-alumni yang hebat, khususnya untuk alumni peternakan. Silakan. Oke. Mungkin quotes yang akan saya berikan ini lebih sedikit filosofis. Jadi nanti bagaimana kita saja mentranslate quotes ini untuk bidang kita sendiri, untuk khususnya bidang peternakan. Berdasarkan cerita-cerita tadi yang sudah saya kisahkan, yang sudah saya curahkan, ada dua quotes yang paling menonjol yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yaitu go out of your comfort zone. Jadi keluarlah dari zona nyaman kalian, begitu. Karena kalau kita tidak keluar dari zona nyaman, kita nggak pernah tahu daya ungkit apa yang kita punya sebenarnya. Jadi teruslah mengeksplor diri, teruslah melakukan segala macam cara untuk self improvement atau pengembangan diri, supaya kita akhirnya bisa melihat ternyata potensi kita beragam gitu. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ekspektasi itu, kenyataan itu tidak selalu sama dengan ekspektasi. Jadi seperti kisah saya tadi, bahwa apa yang saya harapkan itu ternyata bukanlah hasil yang keluar, atau bukanlah kenyataan yang terjadi. Dari situ kita bisa belajar untuk mendewasakan diri. Dari situ kita bisa belajar bahwa segala sesuatunya yang kita cinta itu belum tentu yang terbaik buat kita, dan segala sesuatunya yang kita benci itu belum tentu yang terburuk bagi kita.
dan sama seperti saya bahwa awalnya yang tidak suka dan tidak pernah melirik ke bidang peternakan atau tidak suka dengan hewan-hewan, akhirnya saya jadi suka suka bermain dengan hewan-hewan yang ada di kandang, khususnya ternak yaitu sapi, kambing dan juga ayam. Karena awalnya itu saya kayak penakut banget dengan hewan-hewan seperti itu. Jadi ya saya rasa itu sih, Coach. Oke, setelah pembahasan panjang kita, percakapan panjang kita, terima kasih Kak Oli telah bersedia menjadi narasumber di Ujung Kandang Channel. Semoga ke depan Kak Oli menjadi semakin sukses lagi, Amin. semakin baik lagi, dan Amin. apa yang Kak Oli inginkan ke depan bisa tercapai. Cukup sekian barangkali Sobat Ternak. Insya Allah kita akan bertemu lagi dengan cerita-cerita yang lain, dengan kisah-kisah alumni yang lain. Semoga bisa menginspirasi untuk kita semua. Salam cinta dari Ujung Kandang.